Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin di subuh kali ini. Melanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Di hadis yang ke-29. Al-hadithu at-tasi' wal ishrun. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku dengan suatu amalan, yudkhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar, yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, beliau menjawab, laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan sesungguhnya ia mudah bagi orang yang Allah mudahkan terhadapnya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beribadah kepada Allah dan kau tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, dan kau mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kau saum pada bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan kau haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu terhadap pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, saum adalah perisai, benteng. Wassadaqatu tutfil khati'ah, dan sodakoh bisa memadamkan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'ul naro, sebagaimana air memadamkan api. Wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan solat seseorang pada malam hari, pada tengah malam, ya. Tsumma tala, kemudian beliau membaca, ini dalam Al-Quran, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka berjauhan, ya, dari tempat tidur. Hatta balagha, hingga sampai kepada kata ya'malun. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku beritahukan kepadamu dengan pokok perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa dzirwati sinamihi atau sanamihi, dan puncaknya. Qultu ya Rasulullah, qultu bala ya Rasulullah, aku katakan bala, ya, tentu wahai Rasulullah. Bala itu jawaban dari pertanyaan yang negatif, ya, pertanyaan yang menggunakan nafi. Ala ukhbiruka, di situ adalah jawabannya bala. Tentu wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, Rasul amri al-Islam, pokok urusan itu adalah Islam, wa amuduhu as-shalah, ya, dan tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya, ya, puncak ajarannya adalah jihad. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan, bimala kidzalika kullihi, dengan apa namanya,
pimpinan ya, jadi pimpinan atau untuk bisa menguasai itu semua ya, jadi panglimanya atau hal yang paling pentingnya ya. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah. Fa akhadha bilisani, maka dia apa namanya mengambil lisannya, maksudnya Lidahnya menunjuk kepada lisannya ya, atau mengeluarkan lisannya yang memberikan apa namanya menampakkan. Qala kufa alaika hada. Jadi sambil nunjuk ke lisan, tahanlah ya ini atasmu. Jadi maksudnya supaya menjaga lisan. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya, dia bertanya ya Mu'ad bin Jabal, ini pertanyaan, apakah sesungguhnya kami ini akan disiksa ya, akan dihukum mu'akhaduna dengan apa yang kita bicarakan, yang kita bicara dengan lisan itu. Faqala, maka beliau menjawab, sakilat ka ummuka. Ini satu ungkapan ya, sakilat ka ummuka itu maknanya celakalah kamu gitu ya. Ya kalau secara harfiah kan sakilat itu apa namanya meninggal atau hilang, kehilangan ya ibumu. Jadi maksudnya ini adalah ungkapan untuk menunjukkan celakalah ya, ini hanya bahasa, hanya apa ya, bahasa kebiasaan orang Arab saja. Tujuannya adalah untuk menyanggah gitu ya, menyanggah perkataan orang lain ya, di sini perkataan Mu'ad bin Jabal. Jadi untuk meluruskan maksudnya. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhim au qala ala mana akhirihim. Hal di sini tidaklah ya, jadi ini nafi ya karena setelahnya ada illa. Tidaklah tidak ada yang menyungkurkan ya manusia di atas wajah mereka ya, atau apa namanya di atas hidung mereka ya, kecuali adalah hasil usaha dari lisan-lisan mereka atau hasil panen ya yang dihasilkan dari lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata adalah hadis hasan sahih. Ya, baik, siapa yang mau baca syarahnya? Betul? Pak Jahit. Ya, siap. Coba Tad Anudin. Betul. Ya. Padahal Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta ad-adimin wa innahu layasirun ala man yasarruhu Allahu alaihi, yakni ala man wafaqahullahu lahu. Summa tasdid ya, arsadahu waffaqahullahu. Tasdid. Waffaqahullahu lahu. Summa arsadahu li ibadatihi mukhlisan lahud dinu. Ya'budullaha lahuddina. Ya'budullaha la yasriku bihi la yusyriku. Summa qala la yusyriku dari la asyraka yusriku bihi ya la yusriku bihi syai'an. Summa qala wa tuqimus salata
iqamatuha al-ityanu biha ala akbali ahwaliha. Summa dakaro saro'al islami Syara'i minaz zakati. syara'i al-islami. So, saroi al. Syara'i jama dari syariat. Ya, saro'al islami minaz zakati wasaumi wal haji. Summa qala ala aduluka ala abwabil khairi. As-saumu junnatun. Al-muradu bisaumi huna goiru Ramadana li'annahu qad taqaddama wa muraduhu iktsaru minas saumi. Ya udah Pak sampai Wal situ. jun Karena ini nyambung terus sampai akhir. Ya. wal junnatu wal majinnu. Sudah Pak diterjemahkan. Oh, jadi mas saja ya tadi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar, sesungguhnya pasti dimudahkan ala atas man yasarahullahu, orang yang Allah memudahkannya atasnya, yakni atas orang yang Allah menyepakatinya lahu kepadanya. Suma kemudian Allah memberikan petunjuk beribadah kepadanya, muhlison dalam keadaan ikhlas, lahu dina beragama. Dalam Dia beribadah keadaan kepada memurnikan agama untuknya. Memurnikan agama. Dina di situ jadi Dia maf'ul bih ya dari muhlison. Ya. Dia beribadah kepada Allah, tidak musyrik kepada sedikit pun dengannya. Kemudian Rasul bersabda, wa tuqimus shalah, dirikanlah oleh kamu salat, iqamatuhu, mendirikannya, melakukan al-ityan, melakukan biha dengan salat itu atas kesempurnaan ahwaliha, keadaannya. Suma kemudian dia menyebutkan syariat Islam dari zakat, saum, dan haji. Kemudian beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu atas pintu-pintu kebaikan, yaitu as-saumu junatun. Saum itu adalah sebagai benteng. Yang dimaksud dengan saum di sini adalah bukan saum Ramadan. Sesungguhnya hal itu telah disebutkan yang lalu, telah dibahas yang lalu sebelumnya, dan yang dimaksud dengan iksaru minas saum wal muraduhu iksar, yang dimaksud kebanyakan dari saum. Banyak melakukan saum. Sudah Pak, sudah. Banyak melakukan saum. Nah, syukran. Ya. Baik ya, kita bahas. Ya, jadi di sini dijelaskan dari kata-kata dalam hadis tadi. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, laqad sa'altu an azim wa innahu la yasirun alama yasarahullahu alaihi, yakni ala man waffaqahullahu lahu. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya ya tentang sesuatu yang besar, yang berat, yaitu memohon amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menghindarkannya dari neraka. Kata Rasul, ini adalah sesuatu yang besar. Ya, tetapi dia akan mudah bagi orang yang memang Allah memberikan kemudahan kepadanya. Ya, yakni ya maknanya adalah kepada orang yang Allah berikan taufik, hidayah taufik. Mana hidayah itu kan ada dua ya, ada hidayah
irsyad, hidayatul irsyad ya berupa ilmu. Ya, kita belajar ilmu seperti ini nih dalam rangka kita mencari hidayah irsyad. Ya. Dan hidayah irsyad itu ya bisa ya diberikan oleh Allah melalui wasilah guru ya yang mengajarkan, melalui wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad ya wahai Nabi sungguh benar-benar dapat memberikan petunjuk. Maksudnya hidayah itu irsyad. Nah, sedangkan yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah murni dari Allah. Ya, tidak bisa siapapun memberikan. Yaitu adalah hidayah kepada amal, pengamalannya. Kita belajar ilmu di sini, dalam majelis ilmu ini. Ya, kita mendapatkan ilmu hidayatul irsyad. Kita menjadi paham. Sesuatu yang belum paham menjadi paham. Ya, tetapi kemudian apakah ilmu itu bisa membuat kita menjadi soleh, membuat kita menjadi takwa kepada Allah, takut melaksanakan amalan-amalan soleh itu ya, itu adalah murni hidayah dari Allah, hidayah taufik. Ya, jadi yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ini. Gitu, makanya Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Ya, di dalam ayat ketika Rasul sedih ya meninggalnya Abu Thalib pamannya yang selalu membela beliau, mengurus dari kecil, tapi kemudian meninggal dalam kondisi tidak masuk Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Ya, jadi Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hanya Allah yang memberikan taufik. Thumma arsyadahu, kemudian beliau memberikan petunjuk, bimbingan untuk beribadah kepada Allah. Ya, dengan memurnikan agama kepadanya. Ikhlas artinya tidak menyekutukannya. Ya'budullaha, beribadah kepada Allah. La yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tumakal, kemudian beliau bersabda menyebutkan watuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Iqamatuha, maksud mendirikan sholat itu bagaimana? Al-ityanu biha, melaksanakan sholat ala akmali ahwaliha, dengan kondisi sholat yang paling sempurna. Jadi tidak hanya sebatas melaksanakan untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus betul-betul ditegakkan ya, dengan menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, ya ditegakkan sholat itu dengan khusyuk. Tsumma dzakara syara'i al-islami, kemudian beliau menyebutkan syariat-syariat Islam ya, minaz zakat, shaum, al-hajj, maksudnya ini adalah rukun Islam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu terhadap pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, saum adalah benteng. Ya, jadi setelah beliau menyebutkan hal-hal yang pokok, yaitu rukun Islam ya, kalau yang sebelumnya berkenaan dengan ibadah dan tidak menyekutukan, ya ini berarti mengandung tauhid ya, iman ya, juga bersyahadat gitu ya, konsekuensi daripada syahadat. Jadi ini adalah rukun iman dan rukun Islam ya, yang pokok. Nah, setelah itu beliau memberikan bimbingan, arahan untuk hal-hal yang menjadi pintu kebaikan ya, ini kuncinya ya.
Kata beliau yang pertama, saum itu adalah benteng dari seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bisa menahan ya seseorang, menghalangi seseorang dari berbuat maksiat. Yang maksiat itu bisa yang menyebabkan ke dalam neraka. Jadi saum itu benteng. Nah, tetapi di sini dikatakan al-murad bisaumi huna ghairu Ramadan. Yang dimaksud saum di sini adalah selain Ramadan li'annahu qad taqaddam, karena saum Ramadan telah disebutkan terdahulu. Maksudnya tadi dalam rukun Islam saum kan sudah ada saum Ramadan. Nah, tetapi untuk bisa ya lebih lagi seseorang bisa menjaga dirinya ya untuk tetap berada di dalam kebaikan, ya maka maksudnya adalah wa muraduhu al-iktsaru minas shaum, perbanyak saum. Jadi tidak hanya saum Ramadan saja, tidak hanya setahun sekali, tapi juga perbanyak saum yang sunnah itu bisa menjadi benteng bagi seseorang. Junnah majannu ini artinya adalah perisai tameng ya. Jadi majanu itu yang digunakan orang untuk berperang, ada tameng ya, untuk bisa membentengi diri dari senjata-senjata. Itu tameng ya. Ay as-saum, saum itu sitratun laka ya, sebagai penutup bagimu, tameng bagimu, wa wiqayatun minan nari, dan menjaga dari neraka. Artinya menjaga dari maksiat yang menyebabkan neraka. Sehingga kalau orang dalam kondisi saum itu dorongan untuk bermaksiatnya itu menjadi lemah. Ya kalau kita kaji secara lebih mendalam ya, merenungkan tentang ibadah saum itu, jika orang dalam keadaan saum, memang dia saum itu kan untuk Allah, diniatkan untuk Allah. Ya, dan tidak kita menahan ya untuk tidak makan, minum, berhubungan ya. Jadi hal-hal fisik kita tinggalkan selama saum itu. Nah, sehingga muncul kekuatan ruhiyah. Jadi ruhiyah kita itu muncul ketika orang sedang melaksanakan saum. Ya, itu gejolak ruhiyahnya muncul. Nah, sedangkan gejolak fisiknya tertahan karena kita menghentikan makan dan minum. Ya, sekaligus juga kita niatkan saum itu adalah untuk Allah. Jadi kedekatan kita dengan Allah semakin kuat dalam melaksanakan saum, sehingga hal itu menjadi benteng seseorang ya dari melaksanakan maksiat. Begitu. Ya, termasuk juga akan karena ruhiyahnya meningkat ketika saum itu akan membantu misalnya seorang ketika belajar, ketika beribadah kepada Allah dengan lebih khusyuk lagi gitu ya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, yang kedua sedekah, perbanyak sedekah. Jadi yang pertama tadi untuk tambahannya ya, tambahan di luar yang rukun tadi yang wajib, ya maka yang kedua sedekah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan. Arada bi sedekahuna, ya, beliau memaksudkan dengan sedekah di sini goiro ya, aroda goiro. Jadi maf'ul bih dari aroda. Goiro zakat, selain daripada zakat, karena zakat tadi sudah disebutkan yang wajibnya, berarti yang selain yang wajib. Ya karena istilah zakat juga sering disebut sodakoh ya, sodakotul fitri misalnya, maksudnya zakat fitrah dengan istilah sodakoh. Jadi ada sodakoh yang wajib yaitu zakat, dan ada sodakoh yang sunnah. Maqal wa sholatur rajuli fi jawfil lail, yang ketiga adalah sholat seseorang di malam hari, di tengah malam. Sumatala, kemudian membacakan ayat yaitu di surat As-Sajdah ya, surat As-Sajdah ayat ke berapa?
12 ya atau 16. 16 ya, ayat ke-16. Tatajafa junubuhum, lambung mereka dijauhkan dari tempat tidur. Ini bahasa apa namanya? Bahasa ungkapan ya, kinayah ya, maksudnya adalah meninggalkan tidur, tidak tidur ya, tidak tidur untuk yad'una rabbahum ya, berdoa ya, maksudnya menyeru kepada Tuhan mereka atau beribadah kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Maksudnya menginfakkan di jalan Allah. Fala ta'lamu nafsun mimma ukhfiya lahum, dan apa namanya, jiwa diri setiap orang tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati ayunin, dari penyejuk mata, jazaan maksudnya adalah kenikmatan surga ya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, mereka amalkan. Maknanya anaman qoma fi jawfil lail, siapa yang berdiri melaksanakan sholat pada tengah malam, wa taroka naumahu, meninggalkan tidurnya. Jadi istilah tatajafa junubuhum anil madaji maknanya adalah meninggalkan tidur, tidak tidur. Waladzatahu, dan kenikmatannya, wa asaru ala zalika, ya, dan lebih mengutamakan atas hal itu, ma yarjuhu, apa yang diharapkan, min rabbihi, dari Tuhannya. Wal jazauhu, maka balasannya adalah ma fil ayah min qawlihi, apa yang ada di dalam ayat dari firman-Nya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Ya, diri setiap jiwa tidak ada yang mengetahui hakikat sebenarnya apa yang disembunyikan bagi mereka ya, daripada penyejuk mata ya, yaitu kenikmatan surga. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Ya, adatul ibadi ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku sediakan bagi hamba-hambaku mala ain ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun samiat, dan tidak bisa didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak terbersit di dalam pikiran mereka. Jazaan, sebagai balasan, bimakanu ya'malun, dengan apa yang terhadap apa yang mereka amalkan, wa qad ja'a fi ba'dil akhbar, dan sungguh telah datang di sebagian kabar, di sebagian hadis ya, Allah Ta'ala yubahi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa bangga biqawamil lail, ya, terhadap orang yang mendirikan sholat malam, fi dhalam, di dalam kegelapan, yaqul, ya, dia berfirman ya, berkata, unduru ila ibadi, lihatlah kepada hambaku, wa qad qamu fi zulmil fi zulmil laili, sungguh mereka telah berdiri di dalam kegelapan malam, haitsu la yarahum ahadun ghairi, di mana ya tidak ada yang melihatnya seorang pun selain daripadaku, ushidukum anni, saksikanlah oleh kalian, anni qad abahtuhum, sungguh aku telah membolehkan, mengizinkan mereka daro karomati, negeri kemuliaanku. Maksudnya adalah surganya. Jadi itu kunci ya untuk meningkatkan kesolehan, ya, kekuatan dan keistiqomahan kita di jalan Allah, yaitu yang pertama tadi adalah saum ya, yang kedua sedekah, dan yang ketiga sholat malam. Tsumma qala ya, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, ya, maukah aku beritahukan kepadamu dengan pokok dari urusan, ila akhirih, sampai akhirnya, ja'alal amru kal fahli minal ibil, beliau menjadikan al-amru, urusan itu, seperti fahal,
minal ibil. Yaitu maksudnya adalah unta ya, kalau fahal itu yang jantan ya, jadi unta yang jantan. Dan menjadikan Islam sebagai pokok ya, roksun itu kan kepala ya, pokok daripada urusan ini. Wala yang isul hayawanu bi ghairi roksin, hewan tidak bisa hidup tanpa adanya kepala. Ya, jadi pokok segala urusan itu adalah Islam, agama Islam. Jadi karena agama ini mengatur semua urusan, semua ada solusinya di dalam Islam. Makanya tidak bisa seorang muslim hidupnya dilepaskan daripada Islam, tidak bisa dalam semua kehidupan, karena itu sudah menjadi komitmen ya keislaman seseorang. Ya, begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama ini, petunjuk ini ya berkaitan dengan semua kehidupan. Jadi Allah tidak akan membiarkan hambanya itu tersesat tanpa ada bimbingan sedikit pun gitu ya. Semuanya dibimbing oleh Allah. Maka dalam prakteknya nanti setiap yang dihadapi oleh manusia, kasus misalnya yang dihadapi berbagai permasalahan, semuanya ada hukum yang perlu diberlakukan. Ada hukum Allah di sana. Ya. Sehingga dikatakanlah bahwa Islam itu adalah pokok segala urusan. Ya. Jadi untuk menghadapi ya berbagai urusan ya seorang muslim itu, nah dia tidak boleh mengembalikannya kepada apapun ya selain kepada Islam, ya selain kepada ajaran Islam. Itu ya yang harus menjadi prinsip. Tsumma kemudian beliau bersabda, wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Ya amudu syai huwa alladhi yuqimuhu mimma la thabata lahu fil 'ada bi ghairi amud. Ya, tiang dari sesuatu itulah yang menegakkannya dari apa yang tidak bisa menegakkannya dalam kebiasaannya tanpa tiang. Ya, jadi kalau ini diibaratkan seperti bangunan. Jadi Islam ini kan adalah bangunan ya, bunyal Islam, Islam dibangun. Nah, bangunan Islam ini tiangnya adalah sholat. Ya, karena dia merupakan pokok ajaran Islam, atau bisa juga dikatakan bahwa sholat itu adalah ya syariat yang paling awal ya, yang paling utama, yang dibangun di atas pondasi ya, dia tiang ya, tiang penyangga ya, karena kalau pondasinya itu kan akidah, pondasinya iman ya, lalu tiangnya sholat. Nah nanti syariat-syariat yang lain yaitu dibangun di atasnya semua. Nah kalau sholat ya sebagai tiangnya tidak ditegakkan, maka tidak bisa kita membangun syariat-syariat lain di atasnya. Ya zakat, sedekah dan sebagainya itu tidak ada maknanya kalau tidak ada sholat. Ya wa qauluhu, dan sabdanya wazir watu sanamihi, dan puncak ya. Nah, dzurwatu kulli syai'in a'lahu dzurwah, setiap sesuatu itu adalah yang paling tingginya. Ya wa dzurwatu sanamil ba'ir, puncak daripada unta, torofu ya sanami itu punuknya ya, yang ke atas itu, jadi itu yang paling tingginya punuk unta. Wal jihad la yuqawimuhu syai'un minal a'mal, dan jihad tidak ada yang menandinginya sesuatu pun daripada amalan-amalan yang lain. Jadi jihad itu adalah puncak daripada ajaran Islam. Jadi kalau
seperti bangunan tadi itu. Jadi tingkat atau lantai paling tingginya itu jihad. Ya, pondasinya itu akidah, tiangnya adalah sholat. Lalu syariat-syariat yang lain, zakat, saum, haji, itu lantai-lantai di atas itu. Dan lantai paling tingginya adalah jihad. Kenapa? Karena dalam jihad itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia yang dikorbankan. Karena amal sholat ini kan adalah pengorbanan ibadah itu. Ya, kalau sholat yang dikorbankan adalah waktu kita menyisihkan waktu kita untuk sholat, meninggalkan aktivitas kita ya untuk sholat. Zakat kita berkorban harta. Saum kita ada pengorbanan ya, menahan makan minum yang kita sukai, yang merupakan kebutuhan kita, menahan rasa lapar. Nah, sedangkan jihad yang dikorbankan sesuatu yang paling tinggi dalam diri manusia itu nyawanya. Sehingga dia dianggap sebagai ajaran yang paling tinggi, puncak daripada ajaran Islam. Qala ya, kemudian beliau berkata la ajiduhu apa ini la ajiduhu? Ini tidak ada ya kata la ajiduhu di dalam hadis tadi ya. Tsumma qala hal tastati'u aidha kharajal mujahid. Oh ini belum ke ini kama rawa ya ini kelewat. Kama rawa Abu Hurairah. Sebagaimana Abu Hurairah berkata meriwayatkan dia berkata ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Faqala lalu dia berkata dulani ala amalin ya'dilul jihad. Oh ya. Ya tadi kelewat. Tunjukkan aku terhadap amalan yang menyamai jihad, yang sebanding dengan jihad. Qala la ajiduhu, aku tidak menemukannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda hal tastati'u idza kharajal mujahid an tadkhula masjidaka. Apakah kamu mampu apabila seorang mujahid keluar untuk melaksanakan jihad, antadkhula masjidaka, lalu engkau masuk ke dalam masjid. Fatakumu wala tabturu. Ya, kamu mendirikan sholat atau berdiri ya dan tidak pernah bosan untuk berdiri terus, sholat terus. Watasumu wala tubtir, lalu kamu saum terus, tidak pernah buka. Faqala wa man yastati'u dzalik. Dia berkata, siapa yang bisa melakukan itu? Jadi kenapa jihad ini menjadi diistimewakan? Tidak ada bandingannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena ketika orang mulai berangkat berjihad itu dia terus ibadahnya terus menerus di dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ya sampai dia pulang. Ya kan? Jadi ibadahnya itu terus menerus. Sedangkan kalau orang melaksanakan sholat itu kan terbatas, hanya beberapa menit sudah selesai kan gitu. Makanya ada nggak orang yang bisa melakukan sholat terus nggak pernah bosan, nggak berhenti kan begitu? Atau saum terus nggak pernah buka, kan tidak ada yang sanggup. Ya, nah tetapi jihad ini menarik. Orang beribadah dalam kondisi ibadah itu jihad itu terus menerus selama dia berada di medan perang dalam berjihad. Tidak ada henti-hentinya. Nah itulah yang menjadi keistimewaan jihad. Wa qauluhu, dan sabdanya ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, apakah engkau mau aku beritahukan dengan sesuatu yang untuk bisa menguasai itu semua? Ya qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala fa akhadha bilisanihi, beliau mengambil lisannya, tsumma qala kufa alaika hadza, ya tahanlah ini, tahan lisan ila akhiri, sampai akhirnya haddahu awalan ala jihadil kufri,
Di sini diberikan syarah ya oleh Ibnu Daqiqil bahwa beliau mendorong, memotivasi Haddo, mendorongnya pertama kali terhadap jihadil kufri, berjihad melawan orang kafir, melawan kekafiran. Tsumma naqalahu ilal jihadil akbari. Kemudian mengarahkannya kepada jihad yang paling besar, bahwa jihadun nafsi, yaitu adalah jihad melawan hawa nafsu, wa qam'iha anil kalam, dan menahannya dari perkataan, fima yu'dhiha wa yurdiha, ya, pada apa yang bisa menyakitinya dan membuatnya jelek, ya. Fainahu ja'ala aktsara duhulin nasin nar bisababi alsinatim, karena sungguhnya dia menjadikan yang paling banyak, ya, masuknya manusia ke dalam neraka itu disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Ya, makanya di sini diperingatkan. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal ini kan bertanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, yaitu diperingatkan di akhir ini tentang pentingnya menjaga lisan. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang masuk neraka karena lisan mereka, begitu. Karena kan tadi minta amalan yang bisa dijauhkan dari neraka. Ya, haitsu qala tsaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Ya, celakalah engkau wahai Mu'adz. Ya, tidak ada yang bisa menyungkurkan, ya, manusia, ya, ke dalam neraka, ya, wajah mereka disungkurkan ke dalam neraka, ya, kecuali itu karena lisan mereka, karena panen buah dari lisan mereka, ya, begitu. Wa qad taqaddama fil hadits muttafaq alaih, sungguh telah terdahulu dalam hadis muttafaq alaih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa fi haditsin akhar, dan di alam hadis yang lain, man yadmanu li ma baina lihiyaihi, ya, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua jenggotnya, maksudnya antara jenggot dan kumis, ya. Jenggot dan kumis maksudnya ya lisan, gitu, ya, mulut, lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, ya, maksudnya adalah kemaluannya. Admanu lahul jannah, aku menjaminkan bagi dia surga. Ya, jadi itu, ya, ikhwah sekalian, kita banyak mendapatkan ilmu, ya, hidayah irsyad, ya, daripada hadis ini tentang hal-hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhlas sekalian, mungkin kalau ada yang ditanyakan sedikit. Ustaz, menanya Ustaz. Ya, Pak. Kalau misalkan saja, kalau perkataan mimma razaqnahum yunfikun, ya, sebagian atau kamu dibelanjakan ke jalan Allah. Kalau infak itu sifatnya perintah, bukan perintah wajib saja. Jadi hanya menganjurkan sebagian rezekinya dibelanjakan ke jalan Allah. Atau kalau yang tadi Ustaz, zakat fitrah sama zakat mal kan wajib itu, ya. Betul nggak Ustaz gitu? Itu ayat mimma razaqnahum yunfikun, para ulama tafsir menjelaskan itu umum, mencakup zakat dan juga sedekah yang lain, Pak. Begitu, Pak. Oh, iya, iya. Ustaz. Yang lain? Baik, tidak ada, ya, insyaallah jelas, ya, apa yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kayak wabarakatuh. tangan. Amin. Barakallahu Ya fiik, kum. Ustaz.